balik lagi di YouTube channel Indo 5. Iya. Sebelum menonton lebih lanjut, subscribe dulu channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Dapatkan hadiah menarik untuk komentar terbaik. Di setiap episode, satu orang yang komentar menarik akan mendapatkan Rp100.000. Dan untuk yang ada dalam video SPG konten grooming, mendapatkan Rp200.000. Kali ini kita akan bahas Sales Promotion Girl, atau yang biasa disebut dengan SPG. Yuhu. Nah, hari ini kita akan bahas SPG nih, atau yang disebut dengan Sales Promotion Girl. Kita akan bahas detailnya. Kira-kira detailnya SPG apa aja? ada grooming, ada product knowledge, ada bagaimana kita mencapai KPI 100%. Jadi untuk detailnya kita akan bahas di segmen pertama. Episode pertama ini kita akan membahas mengenai grooming. Grooming itu apa sih Mas Mirza? Ya, grooming itu adalah dasar, ya, basic landasan seseorang tenaga pemasar atau yang kita sebut dengan SPG atau yang biasa juga kita sebut sebagai frontliner untuk dia bisa berjualan. Itu adalah dasarnya. Berarti untuk tahu lebih lanjut, mending langsung aja nonton episode pertama dari SPG. Yuhu. Ngapain sih kan? Lagi buat highlight event nih. Nih gue lagi ngerjain edit website mas, masukin foto-foto event terbaru yang kita baru selesaiin kemarin. Keren juga ya. Boleh lihat nggak? Boleh lah nih. Coba nih itu highlight event yang kemarin. Oh gitu. Mas, aku kan baru nih di sini ya. Sebetulnya Mas Mirza itu bagian apa sih kerja di Indo 5? Karena kan aku sama Adit videoin tuh Mas Mirza kemarin ngasih training. Itu loh sang EDP. Lu sudah tahu dit Employee Development Program, ya kan? Tapi detailnya apa sih mas? Karena gue nggak tahu detailnya. Oke, jadi EDP itu gini, EDP itu adalah Employee Development Program yang tugas dan fungsinya adalah untuk membuat kurikulum dan merancang konsep bagaimana sih teman-teman kita SPG dan frontliner yang ada di Indo 5 ini bisa bagus kualitas kerjanya dan juga meningkatkan soft skill penjualan mereka. Begitu. Itu adalah tugas dan tujuan utamanya dari EDP Indo 5. Jadi Mas Mirza ini menjaga KPI 100% dari klien ya Mas? Betul banget. Mantep pisan Mas Mirza nih. Ya, kita semua di sini punya tugas dan fungsinya masing-masing. Jadi siapapun kita dan apapun jabatan kita di Indo 5 kita harus maksimalkan. Terus kalau aku waktu training Mas Mirza kemarin ada tuh namanya EDP, CSD itu sama tuh beda sih Mas? Oke, jadi kalau EDP dan CSD itu sebenarnya dua fungsi yang berbeda. Nah, EDP dan CSD itu adalah yang kita sebut sebagai USP atau Unique Selling Point dari PT Indo 5 Perkasa. Nah, kalau EDP tadi sudah jelas dan clear tugas dan tanggung jawabnya, kalau CSD adalah Corporate Strategic Development atau tugasnya adalah monitoring dari seluruh penjualan dan klien-klien di Indo 5 di lapangan seperti itu. Tapi tugas itu sama-sama menjaga 100% KPI. Betul banget. Jadi kedua unique selling point ini sama-sama untuk menjaga KPI project agar tercapai 100%. By the way, gue minta video training gue yang kemarin dong, Sak. Ada nggak? Ada nih. Coba gue cari dulu ya Mas ya. Iya. Training apaan Mas? Itu loh training yang SPG kemarin, yang training tentang grooming itu. Udah nanti gue cari dulu. Oke. Gue soalnya membuat video highlight khusus untuk grooming SPG aja. Oke, gue cari dulu ya. Mas, SPG itu yang biasanya di supermarket ya? SPG itu ya biasanya di supermarket, tapi SPG juga ada yang di minimarket dan di pasar-pasar. Itulah yang kita sebut ada GT atau General Trade dan MT atau Modern Trade. Jadi kalau modern berarti adanya di
supermarket. Sebentar. Untuk biar lebih lanjut lagi, gue sebenarnya nggak tahu tuh SPG itu sendiri tuh apa sih? SPG itu ngapain sih? SPG itu apa gitu? Jadi SPG itu apa ya? Iya. Oke, dan sebenarnya kerjaannya ngapain sih? Gitu ya. SPG atau biasa yang disebut Sales Promotion Girl itu adalah sebuah profesi yang memiliki tugas utama untuk memasarkan sebuah produk. Nah, sekilas tugas tersebut itu susah-susah gampang juga karena mereka harus mendapatkan hati para customer ataupun para pelanggan untuk membeli produk yang mereka tawarkan. Selain itu, SPG juga harus sabar dan mereka harus ramah, selalu tersenyum karena hal tersebutlah kunci untuk mendapatkan hati para pelanggan. Itu penting kan? Penting. Selanjutnya juga tugas SPG sangat menarik, bukan hanya untuk menawarkan produk, tapi juga mereka memperkenalkan, menarik konsumen dan memasarkan produk unggulan di dalam sebuah perusahaan. Dan juga mereka itu bertugas membantu supervisor dan berkoordinator dalam mengelola serta mengenalkan dan memasarkan sebuah produk. Jadi tugasnya itu sangat-sangat luar biasa pentingnya dan itu adalah menjadi garda terdepan di dalam sebuah perusahaan. Oh gitu mas, kalau yang di training kemarin tuh training grooming, emang ngapain sih grooming mas? Oke, jadi penting banget untuk training grooming gitu. Nah, untuk kita bisa melihat training grooming secara lengkapnya, saksikan video ini. Mari kita lihat bagaimana standar grooming PT Indolima Perkasa. 1. Rapikan pakaian sebelum bekerja. Sesuaikan penggunaan pakaian kerja mulai dari rambut sampai dengan kaki. 2. Rambut. Bagi non-hijab, rapikan rambut dengan benar dan yang berambut panjang wajib diikat cepol menggunakan hairnet. Bagi yang hijab, harus rapih dan dimasukkan dalam pakaiannya dan warna kerudung hitam senada dengan mindset berwarna hitam. 3. Make up. Memakai alas bedak atau foundation sesuai dengan warna kulit. Memakai bedak dengan ketentuan warnanya maksimal 1 tingkat dari warna kulit. Memakai blush on atau pemerah pipi. Memakai pensil alis warna coklat. Memakai eyeshadow dengan ketentuan warna coklat, netral, atau matte. Tidak boleh yang ada glitternya. Memakai eyeliner berwarna hitam. Memakai maskara berwarna hitam. Memakai lipstick matte warna merah muda. 4. Tangan. Rapikan kuku dan tangan dalam kondisi bersih. Menggunakan jam tangan, standar kerja, dan disarankan tidak memakai terlalu banyak perhiasan. 5. Celana. Menggunakan celana berbahan dasar denim jeans atau chinos. 6. Kaki. Memakai kaos kaki berwarna menyesuaikan celana yang dipakai. Memakai sepatu sneaker casual, sneaker sporty, dengan kondisi sepatu harus rapi dan bersih, serta kondisi layak pakai. Nah, jadi gitu Sak, gitu Dit. Kalau yang harus diperhatikan teman-teman SPG kita pada saat groomingnya mereka. Oh gitu. Berarti ilmu banget ya untuk supaya SPG jadi rapi mas. Bener dong gitu. Nah, gimana kalau kita langsung aja tanya sama teman-teman SPG kita yang ada di lapangan? Karena kan mereka yang menjalanin, mereka yang berpengalaman, jadi kita bisa kita bisa langsung tanya sama mereka tentang grooming ini sebenarnya. Boleh banget mas. Sekalian gue juga mau belajar materi kayak lu. Gue telepon ya. Jadi kayak IDP. Ya kan jadi dulu kan susah jadi IDP training gitu. Betul juga sih Dit. Ntar kita coba video call ya. Coba kita video call. SPG dari kerjain nanti dulu, kita video call dulu. Oh ya udah deh. Oke. Oke, ini kita coba video call nih buat. Nah, kita ada beberapa pertanyaan, tapi sebelum itu boleh dong kita kenalan dulu sama teman-teman dari Indolima. Perkenalkan, nama saya Cili Nurul Safira Elina MS dari Padang. Berapa lama sih persiapan grooming kamu? Waktu yang
saya perlukan untuk persiapan grooming adalah itu kurang lebih 20 menit mulai dari awal make up sampai memakai seragam. Bagaimana cara kamu untuk menjaga mood nih, mulai dari bekerja sampai kamu pulang bekerja? Saya harus berpikiran positif dan saya juga harus meninggalkan hal-hal yang tidak perlu. Saya juga harus bekerja secara profesional. Ada nggak sih yang pernah godain kamu karena kamu itu dinilai terlalu cantik saat grooming? Ada sih beberapa konsumen yang godain saya, tetapi itu masih dalam batas wajar. Boleh dong ceritain suka dukanya kamu menjadi SPG ke kita semua. Sukanya saya mendapatkan wawasan yang lebih, saya dapat berinteraksi dengan orang banyak, dan saya di sini juga menemukan keluarga yang selalu memotivasi saya, mendukung saya. Saya juga dapat lebih percaya diri dari diri saya sebelumnya. Untuk dukanya itu terkadang saya bertemu dengan konsumen yang bawel, dan pada saat saya meminta data, ada yang tidak memberikan datanya seperti KTP karena takut disalahgunakan, padahal saya sudah memberikan sesuai brief yang disampaikan. Tetapi secara keseluruhan saya sangat menikmati pekerjaan saya enjoy. Dan terima kasih untuk Indo 5 plus dan beda. Nah, sekarang coba perkenalkan kamu, namanya siapa dan kamu dari area mana? Om Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya I Gusti Ayu Kade Riana Marantika Putri dari Bali. Kita punya pertanyaan, apa aja sih yang harus diperhatikan pada saat kamu mau bekerja, khususnya grooming kamu nih? Saat bekerja, yang harus diperhatikan adalah grooming, di mana kita memakai seragam yang sudah disesuaikan oleh pihak perusahaan dengan sesuai SOP, dengan benar dan rapi. Selanjutnya, nah pada saat grooming, kamu itu yang diperhatikan banget tuh apa aja sih? Apakah alisnya, make upnya harus seperti apa, sepatunya harus bersih. Nah, kira-kira menurut kamu grooming itu apa aja sih yang harus diperhatikan? Selain itu, yang harus diperhatikan adalah make up. Make up yang hiasan mata, pipi, dan bibir yang tidak terlalu mencolok, dan ikatan rambut yang harus dicepol rapi seperti ini. Dan jangan lupa untuk memakai parfum agar kita lebih percaya diri dalam menjual produk. Kamu tahu dong, pastinya kecantikan itu kan tidak harus dari luar dan karena kita harus make up full gitu ya. Tetapi kecantikan pun bisa dari dalam diri kita. Menurut kamu apa sih pengaruh kecantikan dari dalam tubuh sebagai tenaga penjualan? Kecantikan itu tidak harus dilihat dari luar. Kecantikan itu yang sesungguhnya adalah cantik dari dalam diri, di mana kita menanamkan aura positif dan jiwa percaya diri yang tinggi, maka itu akan membantu proses penjualan kita. Menurut kamu seberapa penting sih kekuatan tersenyum itu sendiri dan apakah mempengaruhi penjualan kamu? Selain itu, proses tersenyum adalah sangatlah penting. Jangan lupa tersenyum kepada customer dan semua orang, karena senyum itu adalah ibadah dan senyum itu melambangkan kesopanan. Jika kita tidak tersenyum kepada customer, maka customer itu tidak akan care dan tidak akan tertarik kepada produk yang kita tawarkan. Berapa penting ya menurut kamu itu seorang SPG harus menjaga sikap tubuhnya? Menjaga sikap tubuh itu sangatlah penting, karena menjaga sikap tubuh itu mencerminkan bahwa kita siap untuk melayani customer. Coba dong ceritain suka dukanya menjadi seorang SPG. Apa sih suka dukanya menjadi SPG? Suka dukanya itu, sukanya ketika saya banyak mendapatkan wawasan, saya menjadi bertukar ilmu kepada rekan-rekan kerja, saya mempunyai banyak teman, saya mempunyai keluarga kecil di luar. Dukanya itu ketika saya mendapat customer yang rewel, yang cerewet, tetapi itu tidak masalah bagi saya.
Jadi untuk teman-teman, kalian harus selalu berpikir positif, selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga selalu bersemangat. Dan terima kasih untuk pihak Indo5 Astungkare. Di saat pandemi seperti ini, kita masih bekerja seperti mana biasanya. Dan jadi untuk teman-teman, keep strong and stay healthy. Sekian dari saya dan terima kasih. Om Santi, 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 Om. Kenalkan, nama saya Nadia Akurel, Project Nutrisia Area Medan. Boleh dong diceritain kalau menurut kamu SPG itu apa sih? SPG adalah Sales Promotion Girl yang bertugas di toko untuk mempromosikan produk yang kita jual ke konsumen. Apa pengaruh grooming untuk SPG itu sendiri? Pengaruhnya adalah ketika saya sudah grooming dan tampil menarik di hadapan konsumen, saya juga lebih pede untuk menjual produk yang saya tawarkan ke konsumen. Menurut kamu, apakah grooming itu menjadi lebih baik pada saat kamu berjualan? Iya, grooming adalah daya tarik konsumen ketika berjualan, sehingga konsumen juga yakin dengan produk yang kita tawarkan. Pernah nggak sih mendapat komplain dari customer karena pakaian kamu atau grooming kamu itu kurang rapi? Untuk saya pribadi, saya tidak pernah mendapat komplain dari customer mengenai grooming saya, karena saya grooming sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh perusahaan. Boleh dong ceritain suka duka menjadi seorang SPG? Untuk sukanya adalah mendapat banyak teman dan dapat menambah pengalaman bekerja. Kalau untuk dukanya adalah di saat mendapat komplain dari customer tentang produk yang saya jual dan pada saat tidak capai target. Nah, kita ada beberapa pertanyaan, tapi sebelum itu boleh dong kita kenalan dulu sama teman-teman dari Indo5. Nah, sekarang coba perkenalkan kamu, namanya siapa dan kamu dari area mana? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anggi Fabila. Saya salah satu proyek dari Caplang yang ditempatkan di Grand Lucky SCBD Jakarta Selatan. Apa sih yang harus diperhatikan pada saat kamu mau bekerja khususnya grooming? Terutama sih kita harus menyiapkan penampilan kita sesuai SOP dari kebersihannya maupun kerapiannya. Seribet apa sih ketika merapikan, terus kamu menyiapkan makeup kamu, rambut kamu? Nah, itu harus sesuai dengan SOP dari perusahaan. Ribet enggaknya sih ya tergantung dari kitanya aja. Kalau kita sudah terbiasa ya nggak terlalu ribet. Bagaimana sih cara kamu untuk menjaga mood? Itu mulai dari awal kamu bekerja sampai kamu pulang sesuai dengan SOP perusahaan. Pasti itu ribet banget. Coba boleh dong ceritain ke kita? Kalau saran saya sih kalau ada masalah pribadi jangan dibawa ke tempat pekerjaan. Udah kita fokus aja dengan pekerjaan kita. Pernah nggak sih mendapat komplain amukan dari customer karena pakaian atau grooming kamu itu kurang rapi? Kalau sampai sekarang sih belum pernah yang namanya di komplain sama customer, tapi mudah-mudahan jangan dah. Ada nggak yang pernah godain kamu karena kamu terlalu cantik saat kamu grooming? Ya kalau untuk yang godain sih pasti ada. Cuman gimana kita nanggepinnya aja. Yang penting kita fokus kepada produk kita. Dan kita harus menjaga attitude kita kepada customer kita. Yang terakhir, boleh dong ceritain ke kita bagaimana suka duka kamu menjadi seorang SPG selama ini? Pesan saya sangat senang sekali bisa bergabung menjadi bagian dari PT Indo5 Perkasa. Pengalaman saya pun semakin bertambah setelah menjalani pekerjaan ini. Suka dan duka menjadi sales itu sangat banyak sekali teman-teman. Menjadi salah satu sales itu tidaklah mudah. Orang sales harus mempunyai mental yang kuat, tahan banting, serta bisa memahami kebutuhan customernya. Saya harus bisa belajar dari customer saya. Karena sales adalah salah satu ujung tombak dari suatu perusahaan. Sales juga harus tahu apa itu target. Harus tahu juga bagaimana caranya melipat gandakan omset. Seorang sales tidak saja pintar ngomong, pintar bicara tentang produknya saja. Tetapi sales juga harus mempunyai attitude yang baik kepada customernya. Seorang sales tidak akan dianggap negatif kalau mempunyai attitude yang baik kepada customernya. Istilah seorang sales adalah memaksa customernya untuk membeli. Karena seorang sales hanya fokus kepada produknya saja
dan terjadi penjualan kalau itu semua bisa kita lakukan. Tentu saja caranya tidak instan teman-teman, semua butuh proses. Pesan saya, semoga PT Indo 5 semakin maju, berkembang, dan sukses. Halo Vivi. Iya Mas Mirza. Mudah-mudahan sehat selalu ya di sana ya, dan walaupun di masa pandemi ini tetap bisa achieve target dan tetap jaga kesehatan ya di sana, Vi. Amin, Mas Mirza juga ya. Vi, kita punya beberapa pertanyaan nih. Pada saat kondisi pandemi ini, kamu tetap bisa jaga target dan kamu tetap bisa berpenampilan cantik sesuai dengan grooming standar perusahaan. Kita beberapa pertanyaan yang mau kita tanyain sama kamu. Gimana sih pada saat kamu bekerja memperhatikan grooming, khususnya pada saat kamu mau berangkat kerja? Menurut aku untuk grooming sesuai yang di project yang saya lakuin ini, saya kan di project Rekit dan Kisser kan. Nah, saya itu megang area Jakarta untuk Kyoto Pondok Bambu. Nah, untuk di situ saya groomingnya itu pertama saya kebersihan diri dulu. Yang itu paling pertamanya kebersihan diri. Terus yang kedua make up. Karena kan make up itu kan kita kan untuk dilihat customer tuh lebih cerah gitu kan, lebih menarik lah. Terus yang ketiganya itu pakaian kita itu harus tertata rapi, tidak lusuh, terus tidak berantakan. Dan untuk di project Rekit ini saya kan menggunakan hijab. Untuk menggunakan hijab ini saya SOP-nya itu untuk dililit tidak di leher, jadi kan tidak terlalu berantakan, terus tidak ngawir-ngawir kemana-mana gitu kan Mas Mirza. Terus yang paling penting juga itu kebersihan pribadi sih. Terus yang paling penting itu SOP-nya itu groomingnya senyum. Oke, senyum ya, berarti yang harus kita jaga juga selain SOP grooming yang lain dari perusahaan. Tapi yang selanjutnya kita mau nanyain gimana sih caranya kamu mempersiapkan make up, rambut ya. Kalau kamu berhijab, ini hijab kamu yang harus kamu jaga itu biar tetap rapi dari pagi sampai sore kamu pulang tuh gimana? Kalau aku kan untuk make up itu standarnya itu kan yang penting pakai eyeshadow, maskara, alis, blush on sama lipstick. Itu paling aku tataannya itu bawa ke kerjaan. Dan kalau lagi istirahat atau break itu aku setelah sholat selalu touch up. Berapa lama sih proses persiapan groomingnya? Kalau aku sih di rumah itu nggak nyampe 15 menit kalau untuk di rumah. Tapi kan kalau untuk di kerjaan pas break itu aku touch up cuman 3 menit atau 2 menit kayak untuk nambahin bedak biar nggak terlalu kelihatan capek, berkeringat. Terus lipstick terutama karena kan tuh untuk cara paling pertamanya dari situ. Oh begitu. Yang selanjutnya nih, bagaimana sih caranya kamu biar jaga mood ya? Karena kita tahu kan banyak banget ketemu customer, biar mood kamu bagus dari pagi sampai sore, itu gimana ya caranya? Kalau aku pribadi sih untuk menjaga mood, yang penting aku selalu, apalagi kalau misalkan nih mood di rumah berantakan, itu aku selalu berucap pas mau berangkat kerja itu keluar rumah, terutama keluar rumah baca doa. Terus pas di kendaraan aku selalu bilang semangat, hilangin dulu itu mood jeleknya, karena kita ketemu customer, ketemu shopper yang kita juga nggak tahu mood shopper itu seperti apa ke kita gitu kan. Cuman dari pribadi selalu bilang ya Allah tolong jaga mood saya, tolong jaga emosi saya, dan selalu berucap bismillah dan alhamdulillah. Luar biasa Vi, ternyata kamu juga punya ritual khusus gitu ya biar bisa jaga mood kamu. Nah, selanjutnya kalau kamu udah jaga mood, terus kamu udah cantik, pernah nggak sih suatu saat itu dikomplain sama customer kamu gara-gara penampilannya kurang rapi nih groomingnya? Pernah. Okay. Pernah karena kan kita juga nggak luput dari kesalahan gitu ya Mas Mirza. Cuman pribadi aku kesalahannya itu bukan dari barang gitu kan atau apa gitu, cuman dari diri aku. Karena kan kita kan juga udah mempersiapkan semuanya, kadang-kadang kan di mata orang kita tetap salah gitu kan. Pertama aku tuh orangnya, karena kan kita kerja pakai heels selama 8 jam, aku itu kan selalu capek gitu kan. Terus aku tuh selalu kalau di toko itu kalau majang selalu buka sepatu. Nah untuk itu selalu customer bilang, Mbak sepatunya tolong ya Mbak, kata gitu, mengganggu atau apa. Cuman saya bilang, oh ya Bu maaf Bu, kata
kayak gitu kan. Cuman ada customer beberapa yang mengerti karena mbaknya kerjanya pakai heels, capek segala macam. Cuman ada yang bilang kayak, aduh mbak tolong dong ini mengganggu saya jalan gitu. Apalagi kan untuk akun yang saya pegang itu kan areanya nggak terlalu besar kayak mall-mall besar kayak gitu Mas Mirza. Oh, jadi pas pernah ya gara-gara sepatu. Iya, gara-gara sepatu aja. Oke, nah gimana nih pada saat kamu udah cantik, groomingnya udah cakep gitu ya, tadi udah dikomplain-komplain, nah sekarang pernah nggak sih ada customer yang godain pada saat kamu di toko? Kalau kayak gitu sih ada, cuman ya paling cuman kayak mbak Detol kayak gitu doang. Cuman kan untuk saya juga pribadi cuman kayak menanggapnya oh itu customer saya gitu. Kadang-kadang juga itu juga dari awal seperti itu malah jadi kayak dia tuh traderan saya gitu, kayak mbak saya mau Detolnya lagi dong. Awal-awal cuman kayak giniin jadinya kayak jadi beli beberapa barang saya gitu. Oke, jadi godainnya masih sebatas normal. Iya. Oke. Ceritain dong pengalaman suka dan dukanya jadi SPG apa aja selama ini? Suka dan duka, mulai dari sukanya di project ini timnya baik-baik, mengayomi saya. Jadi kan saya juga untuk bekerja di retail ini baru pertama kali di project ini gitu kan. Sebelumnya saya baru lulus ke sekolah langsung di project ini, dan menurut saya mereka selalu baik, terus mengayomi, mempelajari yang menurut saya tidak mengerti itu tuh ngasih arahannya tuh baik gitu, nggak marah-marah, nggak bentak-bentak, dan kalaupun kita salah tuh selalu bilang mengingatkan jangan seperti ini gitu. Jadi jadilah pribadi yang lebih baik. Dan untuk yang dukanya untuk saat ini belum sih, mungkin karena kecapean atau apa, mungkin kita lelah segala macam gitu aja. Satu pesan buat Indo 5. Untuk Indo 5 semoga semakin maju, sukses, tetap menjadi inspirasi buat semuanya. Terima kasih Mas Mirza. Assalamualaikum. Oke, kalau begitu terima kasih sudah ngasih kita pembelajaran hari ini. Dan semoga sukses di lapangan. Semoga PT Indo 5 semakin maju, berkembang dan sukses. Nah, jadi begitu detailnya dari grooming SPG kita. Mas, ternyata SPG itu nggak sesimpel yang gue bayangin ya Mas. Betul banget. Jadi SPG itu nggak mudah dan mereka juga harus belajar banyak. Banyak yang harus diperhatiin dari SPG ternyata ya. Betul. Bukan hanya grooming aja ya. Nah, kalau masih tertarik terhadap SPG yang ada di Indo 5, teman-teman pastinya tertarik banget dong tahapan selanjutnya apa. Detail dari SPG apa saja yang dilakukan oleh SPG. Karena bukan hanya grooming aja. Masih banyak lagi dan masih banyak lagi yang perlu diperhatikan pada saat seorang SPG menjadi SPG yang profesional dan bisa menjualkan produk dengan sangat baik sehingga memberikan citra yang baik pula untuk perusahaan. Customer juga ya Mas ya. Betul. Oke. Nah, saksikan video kita pastinya ya Detsa di episode selanjutnya untuk melihat detail-detail SPG lebih banyaknya lagi. Oke. Ya semua. Ya semuanya terima kasih. Saksikan video kita selanjutnya ya. Yo.